Perjalanan apostolik atau perjalanan kepausan yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus ke Asia Tenggara pada 2024 ini dimulai dengan mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini menjadi kunjungan bersejarah karena Paus terakhir yang datang ke Indonesia adalah Paus Yohanes Paulus II pada 1989 silam. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi hal yang ditunggu terutama bagi umat Katolik. Sebelumnya, Indonesia pernah dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus II pada 1989 silam. Kini, Indonesia bersiap untuk menyambut kedatangan pemimpin Gereja Katolik Roma sedunia, Paus Fransiskus, yang rencananya akan berkunjung ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936 dari keluarga imigran Italia dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Memiliki gelar akademik dalam bidang kimia dan pernah bekerja di sebuah perusahaan makanan, Jorge Mario Bergoglio akhirnya memilih bergabung dalam tarekat Jesuit atau Serikat Yesus yang ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1969. Sempat menjadi pemimpin Jesuit di Argentina dari tahun 1973 hingga 1979. Bergoglio kemudian ditahbiskan menjadi uskup di Buenos Aires, Argentina pada tahun 1992 dan kemudian menjadi uskup agung Buenos Aires, Argentina pada tahun 1998. Pada tanggal 21 Februari 2001, Bergoglio diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II dengan gelar San Roberto Bellarmino. Pada 13 Maret 2013, Kardinal Jorge Mario Bergoglio terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik Roma melalui sidang konklav menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Kardinal Jorge Mario Bergoglio pun memilih nama Fransiskus sebagai nama kepausannya dan menjadi Paus ke-266. Paus Fransiskus juga merupakan Paus pertama yang bukan dari negara Eropa. Paus Fransiskus yang satu ini Paus Fransiskus ini unik lain daripada yang lain itu. Pertama, dari cara dia waktu dipilih sebagai paus, dia memilih nama Fransiskus. Ini yang pertama. Dia paus ke-266, tapi di antara 266 itu Fransiskus baru dia pilih pertama gitu. Jadi nggak ada Fransiskus yang lain sebelumnya. Buat saya itu pertanda ya, kita tahu Fransiskus ini diambil dari nama Santo Fransiskus Assisi, pendiri tarekat Ordo Fratrum Minorum, Saudara Hinadina, yang memang punya perhatian pada kaum miskin, itu Santo Fransiskus Assisi, dan juga punya spiritualitas fraternite, jadi menganggap segala hal, alam semesta, makhluk hidup itu saudara. Maka tak heran spiritualitas yang diangkat, yang didengungkan, yang mau coba diangkat oleh Paus Fransiskus juga dalam tulisan-tulisan dan ajaran-ajarannya adalah itu. Paling terutama perhatian pada kaum miskin dan juga menganggap satu sama lain sebagai saudara. Romo Reynaldo Antoni Haryanto menambahkan, Paus Fransiskus dikenal dengan kepribadiannya yang sederhana. Selain tidak menggunakan sepatu merah yang sering dikenakan oleh para paus, dia juga menolak tinggal di Istana Basilika layaknya paus terdahulu. Paus Fransiskus juga tidak menggunakan mobil anti peluru yang merupakan bagian dari protokol Vatikan. Jadi memang kayaknya dia memang ingin dekat dengan umat, tidak mau dibatasi, dan dengan simbol-simbol seperti itu ingin menunjukkan bahwa dia sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, gereja harus hadir bersama dengan umat, berkarya bersama dengan umat, termasuk dengan mereka yang paling kecil, yang tersingkir, yang miskin, yang butuh pertolongan. Jadi ada nama istilah itu transformasi institusi ya. Jadi, dan saya kira transformasi institusi terjadi karena ada paus yang mau mentransformasi dirinya juga gitu. Dia punya pengalaman bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah orang miskin, maka dia ingin membuat gereja yang dibentuk oleh Yesus sendiri untuk juga hadir kembali ke fitrahnya tadi, untuk kembali hadir bersama dengan orang-orang miskin dengan simbol-simbol yang dia buat itu ya. Bahkan dia sempat mencetuskan kalau saya salah mohon maaf, dia pernah mencetuskan
ide bahwa para imam-imamnya, para romo-romo atau uskup-uskupnya hati-hati jangan sampai jatuh pada sikap klerikalisme. Artinya romo-romo yang memanfaatkan jabatan imamatnya, jabatan romonya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kan banyak tuh ya, bukan hanya di gereja gitu kan, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu klerikalisme, dia nggak mau. Romo Rinaldo Antoni Haryanto mengatakan Paus Fransiskus mengubah wajah gereja bukan hanya milik pastor atau petinggi gereja, melainkan milik semua, terutama milik umat Allah yang kudus. Tidak heran jika Paus Fransiskus dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia oleh majalah Times pada tahun 2013. Tim Liputan CNN Indonesia.